Shalom adik-adik semua. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua kan? Semoga sehat ya. Kawatnya senang loh ketemu adik-adik semua di ibadah online hari ini. Adik-adik senang gak ketemu Kotnyel? Semoga senang juga ya. Harus senang lah, harus senang. Nah, sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita mulai ibadah dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami dapat bertemu melalui ibadah online hari ini. Berkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Sebentar lagi kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik udah siap belum untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Kotel kasih tahu ya, Tuhan Yesus itu kasihnya manis dan indah. Manis banget loh dan indah sekali. Yuk dengan semangat, mari kita nyanyikan kasih Yesus manis dan indah. Kita nyanyikan ya, kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh, kasih Yesus Lebih tinggi, lebih tinggi dari langit, Lebih dalam dari lautan, Lebih luas. lebih luas dari samudra. Oh oh, kasih Yesus, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh, kasih Yesus lebih tinggi, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh, kasih Yesus. Oh oh, oh oh, kasih Yesus. Sekali lagi. Oh oh, kasih Yesus. Masih semangat gak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Masih semangat kan? Nah, sekarang Kak Tel mau tanya nih, siapa yang ada di sini? Siapa yang sayang Tuhan Yesus? Angkat tangan. Siapa yang cinta Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Ya, angkat tangan. Yuk, mari kita nyatakan cinta kita. Mari kita nyatakan kasih kita kepada Tuhan Yesus dengan kita menyanyikan Yesus pokok dan kita lah caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok, kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok
dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Hai, selamat pagi adik-adik. Semoga kalian semua sehat di rumah. Ya. Sebelum kita lebih lanjut lagi, yuk kita mau berdoa dulu supaya Tuhan menyertai kita di rumah masing-masing kita untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa yang di surga, kami percaya, kami bersyukur pada hari ini bahwa Kau sudah menyertai kami mulai tadi malam sampai pagi hari ini Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau sendiri yang mau menyertai kami masing-masing di rumah kami masing-masing. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Kak Luki pagi ini mau membahas mengenai janji. Siapa yang di sini pernah janji? Kak Luki juga pernah janji, tapi kadang meleset, kadang tepat janji. Nah, apakah orang tua kalian juga pernah janji pada kalian? Pasti pernah janji pada kalian. Kadang meleset, kadang juga jeda. Maksudnya jeda, ada jarak untuk menepati lagi. Misalnya minggu besok, nanti liburan besok ini kita ke suatu kota. Ternyata karena kesibukan orang tua kalian, akhirnya pas hari hanya orang tua kalian bilang, sorry hari ini tidak bisa. Karena apa? Karena orang tua kalian sibuk atau ada alasan tertentu. Jadinya minggu depannya lagi, hari berikutnya lagi baru bisa pergi bersama-sama dengan liburan sama orang tua. Nah, satu hal yang perlu kalian tahu, itu janji manusia dengan manusia, orang tua dengan anak. Artinya orang tua juga manusia, anak juga manusia. Begitu juga kita janji sama teman kita. Kadang bleset, kadang kita bisa tepatin. Ya, Kak Luki percaya kita semua pasti berusaha menepati. Tapi lain dengan janji Tuhan. Tuhan kalau berjanji pada kita pasti ditepati, pasti digenapi. Itulah janji Tuhan. Nah, Kak Luki mau bacakan yang Kejadian 17 ayat 1 sampai ke 8. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abram berumur 99 tahun, wow, tua banget, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Yang kelima, karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu aku berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-menurun menjadi perjanjian kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu,
kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Itu perjanjian Allah pada waktu Abraham berumur berapa? 99 tahun. Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham dan akhirnya dirubah menjadi nama Abraham untuk membuktikan bahwa Allah benar-benar berjanji dan mengganti nama Abraham. Nah, perjanjian apa? Menjadikan bangsa yang besar, menjadikan keturunannya seperti di ayat selanjutnya akan menjadi keturunannya menjadi bintang di langit, pasir di pantai. Nah, hati-hati ingat, pada waktu itu Abraham berusia 99 tahun dan dia belum mempunyai keturunan. Tapi Allah pegang janjinya. Allah terus pegang janji itu dan Allah akan genapi. Kalau secara manusia mungkin tidak, pasti tidak mungkin, adik-adik. Tapi perlu diingat, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang tidak bisa bagi Allah. Kalau Tuhan sudah berjanji, pasti digenapi. Kalau Tuhan berjanji pada kita ini apa? Akan mendapatkan kehidupan yang kekal, pasti digenapi juga. Tuhan sudah lahir. Untuk siapa? Untuk adik-adik dan Kak Luki. Yaitu siapa? Tuhan Yesus lahir dan mati, dan sebentar lagi kita akan memperingati Paskah. Ya, bulan 4, bulan 3 kalau Kak Luki nggak salah ingat. Adik-adik akan memperingati Paskah. Nah, seperti itu janji Tuhan sudah digenapi semuanya. Begitu juga dengan janji Abraham. Apakah adik-adik percaya dengan janji Tuhan? Kalau janji papa mama kita dengan anaknya, dengan kalian, mungkin kadang tidak bisa ditepati dengan alasan apapun. Tapi orang tua pasti berusaha menepatinya. Begitu juga dengan kita. Janji dengan teman kita juga pasti akan berusaha menepatinya. Tapi kalau bisa dikatakan 100% pasti ditepati, itu tidak mungkin. Karena kita adalah manusia yang terbatas. Tapi Tuhan kita bukan Tuhan yang dibatasi. Tuhan kita ini maha kuasa. Dan Tuhan kita ini pasti menepati janjinya. Pada waktu 99 tahun, Abraham mengikat janji sama Tuhan, Allah Bapa. Kalau Kak Luki, wah, gak mungkin rasanya. 99 tahun, sudah pakai tongkat rasanya. Tapi Abraham yang diganti dengan nama Tuhan dan menjadi Abraham, dia pegang janji itu dengan teguh. Dia imani dengan baik bahwa Tuhan pasti menepatinya. Apakah ada yang adik-adik inginkan doakan untuk supaya Tuhan mengabulkan permintaan sekalian? Asalkan adik-adik taat dan adik-adik mau benar-benar mendekatkan diri sama Tuhan, Tuhan pasti kabulkan menurut bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan.
begitu juga Tuhan sama Abraham. Kalau secara logika nggak mungkin, tapi Abraham taat. Buktinya apa? Kalau Tuhan menepati 99 tahun. Kalau secara lahiriah nggak mungkin, itu sudah opa-oma itu. Tapi Abraham masih mau iyahkan perjanjian sama Tuhan. Yuk kita lihat 18 ayat 10. Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itu Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Nah, Tuhan janji lagi tahun depan di pasal yang ke-18 akan mendapatkan seorang anak laki-laki. Dan ya, Tuhan tepati. Seorang anak laki-laki lahir dari rahim istri Abraham, yaitu Sarah, yang diberi nama Ishak. Apakah kita kurang yakin sama firman-firman Tuhan, janji-janji Tuhan yang selama ini kita dengar? Apakah Tuhan itu sama seperti orang tua yang kadang-kadang janjinya tidak bisa menepati dengan baik? Mungkin menepati tapi jeda lagi dan akhirnya ditepati. Atau dengan kesibukan orang tua kita harus bisa menyadari bahwa orang tua itu adalah manusia. Teman kita itu adalah manusia. Kita sendiri juga manusia. Kadang bisa menepati, kadang juga gagal untuk menepati. Meskipun kurang lebih, tapi semuanya itu tidak akan bisa terselesaikan kalau hanya kita janji aja. Lain dengan Tuhan. Tuhan tidak mempunyai ruang batas. Tuhan adalah Tuhan. Dia sanggup menepati apa yang difirmankannya. Untuk ayat hafalan kita terambil dari Roma 4 ayat yang ke-20. Roma 4 ayat yang ke-20. Terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakkepercayaannya. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Bukan bimbang kalau Tuhan yang janji sama kita, Tuhan yang memberikan firman-Nya buat kita. Kalau kita percaya sama Tuhan Yesus akan mendapatkan tempat yang kekal, itu adalah janjinya Tuhan pada kita. Berarti kita bukan bimbang dengan kesukaan dunia, akhirnya kita lupa dengan apa yang harus kita lakukan. Harus tetap berdoa, taat sama Tuhan. Setiap hari baca renungan harian yang sudah diberikan oleh Kak Indra, dibagikan oleh Kak Indra. Setiap minggu kita ikuti ibadahnya dengan baik. Bukan menjadi anak yang semau-mau gue, tapi anak yang taat sama orang tua, yang taat sama firman Tuhan. Itulah firman hari ini. Janji Tuhan pasti akan digenapi, dan janji Tuhan pasti akan ditepati, karena Tuhan adalah Tuhan dan tidak mempunyai ruang batas apapun, dan Dia sanggup, sangat sanggup, dan Kak Luki sangat percaya bahwa janji Tuhan sanggup mengenapi dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kiranya
Engkau teguhkan akan iman kita terhadap apa yang Kau firmankan buat kami ini Tuhan. Karena Engkau pasti menepati janji-janji-Mu buat kami semuanya. Dan kami percaya Tuhan, Kau adalah Allah yang senantiasa menepati janji Tuhan. Yang senantiasa mengiyakan, mengaminkan apa yang Kau inginkan buat yang terbaik buat kita semuanya yang ada di sini Tuhan. Kiranya firman ini dapat menguatkan hati dan pikiran kami dan tingkah laku kami semakin baik dengan adanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan, tadi kita sudah memuji Tuhan. Senang ya udah memuji dan mendengar firman Tuhan hari ini? Senang kan? Pasti senang sekali ya. Nah, sekarang waktu kita untuk menutup ibadah hari ini. Mari kita menutup ibadah dengan doa yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami dapat beribadah melalui online bersama. Terima kasih Tuhan. Pertemukan kami minggu depan untuk dapat beribadah bersama lagi. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di ibadah-ibadah berikutnya ya. Bye-bye. God bless you.